Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan pada polinomial berderajat tinggi. Oke, kita langsung saja ke masalahnya. Nah, gimana nih strategi untuk pertidaksamaan kuadrat? Nah, tentunya tiga aturan tadi saja itu belum cukup untuk menyelesaikan suatu bentuk yang kuadrat. Nah, idenya adalah yang pertama, kalian harus memastikan bahwa satu ruas ini adalah nol. Gitu ya. Jadi, kalau seandainya tidak nol, kamu harus bikin satu ruas ini jadi nol. Nah, kalau sudah, maka di satu ruas ini usahakan faktorkan. Jadi bentuknya nanti perkalian-perkalian tuh. Nah, perkalian, perkalian. Ya udah, ini faktorin gimana? Berarti nanti kita akan peroleh X ya kali X gitu ya. Ini untuk X kuadrat. Nah, min 3. Apa? Biar min 2. Nah, min 3 sama plus 1. Kecil dari 0. Ingat, asumsinya di sini ini bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, nanti lain cerita lagi tuh. Ya, ada yang harus menggunakan rumus kuadratik, ada yang nanti istilahnya dia definite. Gitu. Jadi asumsi di sini dia bisa difaktorkan. Oke, kalau sudah difaktorkan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah cari, istilahnya adalah pembuat nol. Nah, pembuat nol apa? Ya cari apa sih yang bikin nol dari perkalian ini kan perkalian kan? Yang bikin nol apa aja? Oh, ketika X-nya 3 ya. 3 kurang 3, 0. Sama X-nya min 1. Jadi pembuat nolnya adalah ya si min 1 dan 3. Kalau udah ada pembuat nol, diapain? Nah, pembuat nol ini akan menjadi apa? Batasan-batasan nih pada interval yang kasarnya garis bilangan. Nah, min 1 sama 3, siapa yang lebih kecil? Min 1. Habis itu, 3 aja udah ini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita perlu tahu tanda dari masing-masing wilayah batasan. Jadi ini batasan nih, kita perlu tahu masing-masing wilayah. Ini kita perlu tahu tandanya apa, di sini kita perlu tahu, di sini juga kita perlu tahu. Ah, apa yang harus kita lakukan? Uji. Uji titik di masing-masing wilayah. Ya, pertama, wilayah yang kiri min 1, lebih kecil dari min 1. Apa? Terserah. Cari nilai apapun yang lebih kecil dari min 1. Oh, kita pilih misalkan X min 2. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau udah dapat, kita pilih di sini min 2. Apa yang kita lakuin? Uji. Ujinya kemana? Ke pertidaksamaan kuadrat yang awal, atau bisa kita ambil yang ini. Nah, kalau diuji, nanti apa yang terjadi? Ya, X min 3, X plus 1, kalau kita ganti X-nya dengan min 2, oh, min 2, min 3, min 2, tambah 1. Apa hasilnya? Ini min 5 kali min 1, berarti plus 5 ya? 5. Nah, jadi lihat, di sini yang kita ambil, itu sebenarnya bukan nilainya. Nilainya kita sebenarnya nggak peduli. Nah, yang kita inginkan itu tandanya. Nah, apa tanda dari 5? Positif. Berarti saya ambil di sini dia positif. Nah, kalau positif gimana? Maka tadi daerah min 2 di mana? Di sini ya, min 2. Nah, ini saya tandai dengan positif. Nah, gitu ya. Sekarang, lanjut lagi daerah kedua. Ambil bilangan di antara min 1 sampai 3. Yang mudah aja apa? 0. Nah, kalau X-nya 0, kita uji gitu ya. Nah, ketika kita uji, apa? Ganti 0 ya. 0 min 3 kali 0 plus 1. Nah, maka gimana? Ini min 3 kali 1. Min ya. Nah, berarti dia kecil dari 0. 0 di mana? Di sini kan. Nah, kita kasih tanda min. Gitu ya. Oh, ujinya terserah ya. Ujinya kalian mau di sini boleh, mau di sini juga boleh. Gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ambil wilayah satu lagi yang lebih besar dari 3. Apa yang diambil? Ya terserah, ambil aja 4. Kalau 4, gimana tuh? Oh, 4 kurang 3 kali 4 tambah 1. Ingat, kita nggak peduli hasilnya, kita peduli tanda. 4 kurang 3, ya. 1 positif. 4 tambah 1 positif. Oh, berarti dia lebih besar dari 0. Oh, berarti dia positif. Oke, udah sampai sini, apa yang kita lakuin? Nah, tugas kita berikutnya adalah kita mengkotakkan. Kotaknya sesuai apa? Sesuai tanda. Ada dua hal yang perlu kita lihat. Ya, tandanya lebih kecil atau lebih besar. Nah, yang kedua, ada sama dengannya nggak?
Ibarat kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan atau enggak. Nah, pertama, nah kecil, ya tanda lebih kecil atau lebih besar, itu menentukan apa sih? Menentukan tanda yang kita ambil di sini. Kalau ini lebih kecil, maka kita ambil yang negatif. Mana yang negatif ini? Nah, maka ini yang kita kotakin. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya lebih kecil, maka kita ambil yang negatif. Ya. Kalau ditanya lebih besar, apa yang kita ambil? Positif. Ini yang kita ambil positif. Oke, itu pengaruh dari tanda lebih kecil, tanda lebih besar. Nah, sekarang, apa bedanya kalau nanti kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan? Nah, kalau nanti ada sama dengan, maka dia isi. Jadi kalau lebih kecil doang, ini kan lebih kecil doang. Ini lubang nih. -1 sama 3 nggak masuk. Ya, tetapi kalau dia ada sama dengan, maka ini diisi. Dua-duanya diisi. Gitu ya. Jadi, bedanya kecil doang sama kecil sama dengan ini penentu si apa batasnya. Kalau kecil doang, lubang nggak diisi. Kalau ada sama dengan dia diisi. Oke, nah berarti kita masih sesuai soal dulu. Kalau kecil doang, berarti kan tadi nah, nggak usah diisi. Lalu kita kurungin yang negatif. Udah. Sebelumnya dikasih tahu kalau seperti ini ya gambar yang kasarnya garis bilangan. Bagaimana solusinya? Ya udah solusinya kan adalah -1 kecil dari X kecil dari 3. Nah, biasanya kita mau dalam himpunan penyelesaian. Ya udah HP-nya apa? HP-nya berarti ya mau notasi apa? Himpunan berarti X sedemikian sehingga -1 kecil dari X kecil dari 3. Atau kalau mau gimana? Ya, ini kurang buka semua kan? Ya udah berarti -1 ya sampai 3. Oke, ini tadi apa? Kasus pertama. Sekarang kita coba ganti lain. Masih yang sama ya. Jadi gimana kalau seandainya X kuadrat -2 X -3? Ini biar kelihatan bedanya ya. Kalau lebih besar dari 0, maka bedanya di mana? Ya, bedanya di ya kotak yang kita ambil. Wilayah yang kita ambil. Secara ini tanda masih sama. Ini -1 sama 3. Ini masih sama kan ya soalnya? Ya, masih sama. Nanti tandanya tetap ini plus, min, plus. Tapi kotak yang kita ambil, itu yang positif. Nah, ini gitu ya. Ini yang kita ambil nih. Ya, terus kalau udah gimana? Ya, kalau udah kita bikin himpunan penyelesaiannya. Berarti ini apa? X kecil dari -1 atau X lebih besar dari 3. Ya udah berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian. Sehingga X-nya kecil dari -1 atau X-nya lebih besar dari 3. Kalau dalam interval notation ya, notasi interval maka ya X kecil dari -1 berarti ujung kirinya minta hingga ya. Sampai -1 kurung buka gabung apa 3 sampai hingga. Gitu ya. Nah, sekarang ya biar kelihatan. Kalau sama dengan X kuadrat -2 X -3 lebih besar sama dengan 0. Ya kalau lebih besar sama dengan 0, kita katakan masih sama ya. Ini -1, ini 3, terus tandanya plus min plus gitu ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan ininya diisi. Udah nggak lubang lagi nih ada sama dengan. Maka ini ya, ini. Apa yang diambil yang positif? Jadi kita ambil yang ini. Terus nanti apa? Ya himpunan penyelesaiannya. Nanti himpunan penyelesaiannya apa? Ya udah, HP sama dengan X sedemikian sehingga dia berarti apa? Ya, X kecil sama dengan ya. Kecil sama dengan -1 atau X lebih besar sama dengan 3. Ada sama dengan ya? Atau kalau pakai kurung apa notasi interval ini berarti nanti minta hingga sampai -1 ini kurung tutup gabung kurung tutup lagi ya 3 sampai tahingga pasti dia kurung K. Oke, kalau satu lagi ya yang kecil sama dengan kalau kecil sama dengan ya sama jadi dia diwarnain ya ditebelin jadi ini -1 ini 3 ya diisi ya maka nanti ya udah seperti ini kayak gitu ya. Nah, apa ini min kan ya tadi ini plus kita ambil yang min ya udah berarti himpunan penyelesaiannya ya udah sama ya X sedemikian sehingga -1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 3 ya atau bisa kita tulis sebagai ya apa ya -1, 3 kurung tutup. Oke, seperti itu ya ide untuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkat tinggi? Ya, kalau pangkat tinggi ya sederhana aja. Misalkan saya punya kayak gini ya. Jadi, asumsi ini sudah difaktorkan. Ya, jadi sekali lagi, awalnya apa yang harus kita lihat?
Kita harus pastikan kanannya apa, satu ruas 0. Ya, satu ruas 0, tinggal kita perhatikan satu ruas lagi. Ingat, ini belum pecahan ya. Ini belum pecahan. Jadi asumsinya ya nggak ada per gitu ya, nggak ada pecahan. Gitu, hanya sekedar polinomial. Nah, lanjut lagi, bagaimana kalau pangkat tinggi yang sudah difaktorkan? Ya udah, sama idenya. Apa yang kita lakuin? Cari pembuat nol. Sekali lagi, ya. Pembuat nol buat apa? Pembuat nol, pegang ya. Pembuat nol ini untuk menentukan titik-titik batas. Oh, 1, -2, 3. Ya, pembuat nol kan berapa sih yang bikin masing-masing ini nol? Gitu ya. Udah dapet, dia jadi ya titik batas gitu ya. Nah, urutin dari yang paling kecil. -2, 1 sama 3. Nah, tandanya uji. Cuman memang banyak nih. Ada 4. Nah, uji kalau dia -3. Kenapa -3? Ya, berarti kan nanti ada 4 wilayah kan ya. Kita ambil di sini. Apa yang di sini? Yang lebih kecil dari -2. Kita ambil -3. Masukin gitu ya. Nanti ya, ingat kita peduli akan tanda, bukan hasil. Ini kan apa? -4 kuadrat positif. Ini negatif. Terus ini negatif, pangkat ganjil negatif kan? Jadi apa, ini positif, negatif, 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 positif. Kalau positif, ini jadi plus. Nah gitu ya. Terus wilayah antara -2 sampai 1, ambil aja 0. Masukin, nanti apa? Nah nanti kan nih positif, positif, negatif, negatif. Oh ini negatif. Gitu ya. Terus kalau 2, masukin, ya nanti akan kalian peroleh ya tandanya kecil dari 0. Maka ini kecil dari, nyesuaiin ya, ini kecil, ini kecil, ini kecil, berarti negatif. Nah, terakhir 4 di daerah sini. 4 berarti masuk dia, oh dia akan positif. Oke, gitu ya. Nah, artinya udah dapet nih ya bentuk ya apa batas-batasnya sama tanda-tandanya. Sisanya apa? Mengikuti tanda dari soal. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar, dan apakah pakai sama dengan atau enggak. Nah, sekarang kalau lebih kecil, yang mana yang kita ambil kalau lebih kecil? Ya, kalau lebih kecil, maka ya pegang. Kita kotakin yang ini. Ya, kita kotakin yang ini. Ya, lebih kecil mana? Ya, lebih kecil. Ini kita kotakin. Karena nggak ada sama dengan, berarti lubang. Lubang. Ini hati-hati. Di sini perlu hati-hati karena sebenarnya di sini satunya lubang. Ketika satunya lubang, maka apa yang terjadi? Ya, satunya nggak masuk. Jadi jangan sampai, oh kalian nulisnya gini nih. Ya, apa? Jadi -2 kecil dari X kecil dari 3. Salah bener? Salah. Satunya nggak masuk. Jadi satu harus dikecualikan. Satu dikecualikan gimana caranya? Ya udah. Berarti saya potong. Nggak sampai 3, tapi saya potong sampai 1. Baru. Ya, ada yang baru. Apa? Digabung. Atau kita bisa sebut atau. Dari 1 sampai 3. Kita satunya nggak masuk. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya adalah ya X sedemikian sehingga -2 kecil dari X kecil dari 1 ya atau ya 1 kecil dari X kecil dari 3. Atau alternatif lainnya gimana? Kurung muka gitu ya. Jadi -2 sampai 1 gabung 1 sampai 3. Oke, itu kalau lebih kecil. Ya, kalau lebih kecil. Kalau lebih besar, kelihatan ya. Lebih besar kan berarti X kecil dari -2. Nih ya, saya gambarin aja ya. X-nya lebih besar dari 3. Nah, kecil sama dengan. Kalau kecil sama dengan, ini diisi semua nih, udah nggak lubang lagi. Konsekuensinya, ya lihat, kalau kecil sama dengan, ini sampai sini. Satunya masuk nggak? Masuk. Gitu ya, kita bilang satunya masuk. Berarti, gimana? Udah, ini bisa nih. Jadi, nanti kalau dia kecil sama dengan, ini saya hapus ya. Kalau kecil sama dengan, ya ini kecil sama dengan, maka ya udah, nanti tinggal ini sama ini. Nah, gitu ya. Ini tutupin aja. Jadi, apa? Yang diambil -2 kecil sama dengan X kecil sama 3. Satunya masuk. Ya, satunya masuk. -2 masuk, 1 masuk, 3 masuk. Oke, itu dia. Inti strategi ketika kita menemukan pertidaksamaan kuadrat atau ya polinomial berderajat tinggi. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.